saya sarankan ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu cepat pengaruhnya kepada hati, baik mensucikan ataupun membimbing kita pada kebaikan. Amalannya disebut istighfar. Waktunya dilakukan menjelang subuh. Ya, jadi kalau misalnya habis tahajud, sekarang subuh jam 4:06 misalnya. Ya, Anda tahajud 5 menit, 15 menit sebelum subuh. Jam 4 kurang seperempat lah misalnya. 4 kurang seperempat atau 4 kurang 10, Anda tahajud dari setengah 4, selesai 4 kurang 10, maka di situ diisi dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut dengan sahar namanya. Nah, waktu ini sangat dicintai oleh Allah. Kalau ada orang istighfar di waktu itu, maka Allah akan merespon langsung dengan menghapuskan semua keburukannya, membuat keadaan dirinya bersih dan dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada di waktu sahar orang yang sangat memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu akan digolongkan dengan 4 golongan utama yang lain. Ahli istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 golongan lain di Quran surah ketiga ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nanti ciri keberhasilan Anda istighfar itu, pertama Anda khusyuk dalam ibadah, yang kedua senang berbagi, yang ketiga Anda sabar dalam berkehidupan, ya. Kemudian yang keempatnya tadi lekat dengan amal saleh. Saya kira memulai dengan satu amalan itu saja, istighfar sebelum subuh, ya, kurang lebih 15 menit sebelum fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika Anda sudah tidak menemukan pilihan lain selain daripada sabar, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata. Dan ketika engkau sudah tidak berharap kepada manusia, engkau sudah tidak menemukan titik temu dalam setiap permasalahanmu, ingat, Allah bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika engkau sudah meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, ingat, yang bisa merubah takdir daripada kehidupanmu adalah doamu serta usahamu. Berusahalah pasrah, penuh dengan keikhlasan, terima dengan ridho segala sesuatu yang Allah berikan, meskipun perih ataupun pahit, karena kadang Allah memberikan kesakitan untuk sebuah kebahagiaan. Apakah hukum berkorban sedangkan orang tersebut belum diakikah ketika masa kecilnya? Mohon penjelasan. Makasih Ustaz. Jika ada bersamaan akikah dengan korban, mana yang dahulukan? Saya pribadi tadi lebih cenderung kepada sikap yang diambil oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Jika memang ada rizki yang berlebih, kita bisa pisahkan antara akikah kemudian dengan korban, karena ini dua pokok ibadah yang berbeda, yang tidak sama, yang ketentuannya juga memiliki ketentuan masing-masing. Jadi kalau waktunya pas anak itu lahir, saya lebih cenderung akikah dahulukan, ya, karena kurban bisa masuk di masa-masa berikutnya. Walaupun Ustadz, bagaimana kalau anak itu wafat? Kan bisa kurban diniatkan untuk anak, tapi kan nggak bisa akikah diniatkan untuk anak kalau anaknya sudah wafat, ya. Baik, jadi dahulukan akikah dulu. Nah, kalau terbalik situasinya sudah dewasa, maka dahulukan kurban dulu, ya, karena waktunya khusus. Nanti setelah kurban, kalau Anda ingin bersedekah mengganti yang akikah, maka itu silahkan dengan segala kelapangan, dan semoga Allah menerima amal ibadah dan merahmati kita semua. Lalu kemudian pada tanggal 9 jangan sampai tinggal puasa, itu disebut dengan puasa Arafah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pada tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai tanggal 9 Zulhijjah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani
yafqahu qawli. Siapa-siapa yang membaca ini Al-Quran surah Toha, maka Allah akan lapangkan segala urusan-urusannya, mempermudah segala kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya, dan mengangkat kekeluhan dari lisannya saat dia berbicara, sehingga orang-orang mudah memahami apa yang dia ucapkan.